Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan nas Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nas Alkitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius agar Timotius ini menjadi teladan kepada orang banyak, terutama di daerah pelayanan di daerah Efesus pada saat itu. Jadi Paulus mengharapkan Timotius ini untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan untuk pemberitaan Injil Kristus kepada orang banyak, karena Paulus mau mencapai akhir kehidupannya. Jadi dia mempersiapkan Timotius ini untuk meneruskan tugas pelayanan tersebut yang akan diharapkan untuk mampu melakukannya pekerjaan pelayanan ini oleh Timotius. Paulus dalam hal ini memberikan beberapa nasihat dan wejangan kepada Timotius, karena Timotius ini merupakan teman sekerja daripada Paulus yang mempunyai usia masih muda. Ini usia daripada Timotius ini. Tentu dalam hal ini kita bertanya, mengapa Paulus menasihati Timotius supaya jangan dia dianggap rendah di dalam tempat pelayanan. Ini karena Timotius ini mempunyai usia yang relatif muda, dan Timotius ini juga mempunyai pandangan yang mengatakan bahwa dia ragu-ragu tidak mampu dalam meneruskan pekerjaan pelayanan ini karena usianya masih muda. Maka Paulus ini memberikan penguatan, wejangan, nasihat kepada Timotius ini agar mampu melaksanakan tugas ini di kemudian hari oleh Timotius, bahwa dia mengatakan bahwa usia yang relatif muda itu bukanlah penghalang dalam hal memberitakan Injil dan dalam melakukan tugas pelayanan. Jadi usia muda itu dikatakan oleh Paulus bukan suatu penghalang dalam melakukan pekerjaan pelayanan atau pemberitaan Injil Kristus kepada orang banyak. Banyak kaum muda telah memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Begitu juga pada saat ini, dari nas Alkitab ini bisa kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari bahwa Timotius pada waktu itu dia mempunyai usia yang masih muda, tetapi mampu melakukan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil Kristus pada saat itu. Kenapa? Karena Timotius ini dapat dikatakan bahwa betul-betul menjadi contoh, ya. Betul-betul bisa dipedomani dalam berbagai hal, bisa diteladani dalam berbagai hal. Baik yang pertama mengenai perkataan. Jadi Timotius dia itu selalu waspada dengan perkataan-perkataannya, sehingga apa yang dikatakannya membuat orang lain senang. Jadi inilah sebagai contoh kepada kita yang bisa kita pedomani pada saat ini,
perkataan daripada Timotius ini bisa menjadi teladan. Bagaimana juga dalam kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi teladan perkataan kita yang kita katakan, yang kita ucapkan kepada orang lain. Bagaimana supaya orang lain tidak tersinggung, bagaimana supaya orang lain jangan sampai menjadi hal yang tidak enak didengar apa yang kita katakan. Tentu ini perkataan kita merupakan perkataan yang baik, yang bisa diterima oleh banyak orang dan bisa disenangi oleh banyak orang, oleh semua orang apa yang kita katakan itu. Kemudian Timotius ini mempunyai tingkah laku, tingkah laku bisa dipedomani. Tentu kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita mengusahakan agar tingkah laku kita bisa ditiru oleh orang lain, bisa dipedomani oleh orang lain. Maka kita mengusahakan bahwa tingkah laku apa yang kita lakukan itu adalah merupakan yang terbaik. Kalau yang kita lakukan itu yang terbaik, pasti kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Yang berikut, Timotius walaupun usianya masih muda, tapi dia mempunyai kasih. Dia mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kadang orang tidak mengasihi sesama tetapi mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin itu? Kalau kita tidak mengasihi sesama, sudah jelas kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi Timotius ini dia mempunyai kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Yang berikut, kesetiaan. Dia punya kesetiaan kepada Tuhan. Jadi imannya kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan. Dia setia kepada Tuhan, punya kesetiaan yang baik, yang sungguh-sungguh, yang amat baik kepada Tuhan. Dan berikut yaitu Timotius ini suci dalam segala hal, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan dan lain sebagainya. Dia selalu mempertahankan kesuciannya, Dia selalu suci pikirannya, tidak mau membuat yang menjerumuskan orang lain, tidak mau merugikan orang lain. Itu suci, suci pikiran kita, bersih pikiran kita, tidak neko-neko pikiran kita. Kita memikirkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Itulah kira-kira beberapa unsur yang dimiliki atau yang diharapkan oleh Paulus dimiliki oleh Timotius ini. Dan tentu dalam hal ini juga Timotius ini sudah jelas mampu melaksanakan hal-hal ini yang dinasihati oleh Paulus, karena memang Timotius ini merupakan orang yang taat kepada Tuhan, merupakan orang yang taat kepada Tuhan, merupakan orang yang mampu melaksanakan pekerjaan pelayanan dengan baik. Maka Paulus memberikan tugas yang berat ini, pekerjaan pelayanan ini, untuk diteruskan atau dilanjutkan oleh Timotius. Barangkali demikian penjelasan mengenai nas ini. Terima kasih.